Kabupaten Mamasa yang menjadi kota tujuan wisata di Sulawesi Barat ternyata menyimpan beragam keunikan. Wilayah ini tak hanya kaya panorama alam yang indah dan asri, tapi juga memiliki rumah adat atau rumah tradisional khas masyarakat Mamasa yang kaya pesan-pesan dan filosofi hidup orang Mamasa. Rumah khas Mamasa yang memiliki kemiripan dengan rumah adat Toraja yang kini semakin langka. Beberapa rumah adat kini hanya dapat dijumpai di pedalaman Kabupaten Mamasa yang tetap mempertahankan ciri dan bentuk rumah Mamasa yang asli. Salah satunya terdapat di Kecamatan Tawalia, Kabupaten Mamasa, yaitu objek wisata Types of Traditional House of Tondok Sirenden. Ada beberapa rumah tradisional tampak masih berdiri kokoh meski mengalami pemunggaran hingga beberapa ornamennya sudah berubah bentuk. Simbol adalah makna yang tersembunyi. Pada mulanya, simbol adalah tanda yang diekspresikan dan dikomunikasikan dengan makna tertentu. Meskipun simbol memiliki elemen dari alam semesta seperti udara, air, bulan, ataupun benda-benda, namun tetap saja ia memiliki dimensi simbolik. Setiap tanda memiliki arti, tujuan tertentu di belakang benda tersebut. Simbol dapat dipahami dengan baik apabila berawal dari yang literal, dan karena adanya keadaan yang bertentangan dengan makna yang kedua, maka akan ditemukan makna yang lebih dalam darinya. Oleh karena itu, untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh, tak semua rumah adat Mamasa memiliki ornamen ukiran. Rumah adat yang diberi ukiran motifnya berbeda-beda. Dengan melihat jenis dan motif ukiran yang terpasang di setiap sisi rumah, bisa dibedakan tingkat kemampuan ekonomi dan strata sosial dari pemilik rumah bersangkutan. Banua memiliki beberapa macam tipe sesuai tingkat masyarakat dengan status yang paling tinggi ke rendah, yaitu yang pertama Banua Sura, kedua Banua Bolong, ketiga Banua Rapa, dan keempat Banua Longkarin. Secara umum, pembangunan rumah penduduk dipengaruhi oleh budaya turun-temurun dari nenek moyang zaman dahulu. Aturan-aturan dan tata adat itu adalah suatu kewajiban dalam membangun rumah adat. Kebanyakan ritual masih tetap dilaksanakan meskipun masyarakatnya sudah menganut agama. Dengan menjalankan ritual, dipercaya mendatangkan rezeki, kesehatan, dan keselamatan bagi yang menempatinya. Dalam sejarahnya, rumah tradisional Mamasa terbagi atas 4 jenis tingkatan sesuai strata sosial masyarakatnya. Yang pertama adalah Banua Layu atau rumah tinggi yang biasanya dimiliki ketua adat. Kedua adalah Banua Sura atau rumah ukir untuk para bangsawan. Ketiga, Banua Bolong atau rumah hitam untuk para kesatria. Serta terakhir Banua Rapa yang biasa dimiliki masyarakat biasa. Banua Bolong dan Banua Rapa memiliki ukuran yang sama. Hanya saja pada Banua Bolong, kayu buru yang digunakan untuk bangunan dihitamkan, yang menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi dari Banua Rapa. Banua Longkarin merupakan banua paling kecil. Semua banua ini memiliki tiang rumah yang bertumpu di atas batu, sedangkan pada Banua Longkarin bertumpu di atas kayu.
Sementara bagian dalam rumah tradisional Mamasa memiliki kemiripan dengan rumah Toraja. Terdiri atas 4 bagian, yakni bagian depan disebut tado, bagian tengah disebut baba, sementara kamar disebut tamping, dan dapur disebut lombon. Dapat disimpulkan bahwa tipologi arsitektur tradisional Mamasa bahwa telah mempunyai pola yang tetap, yaitu dapat dikatakan Banua Longkarin adalah rumah sederhana, Banua Rapa adalah rumah yang berwarna alami, Banua Bolong adalah rumah yang berwarna hitam, dan Banua Sura adalah rumah ukir. Sayangnya, rumah tradisional khas Mamasa kini sulit dijumpai karena berganti rumah modern. Rumitnya pembuatan rumah Mamasa serta semakin mahalnya bahan baku membuat masyarakat Mamasa kini beralih dan lebih banyak memilih rumah modern karena lebih murah dan mudah, meski nyaris tanpa filosofi, makna, bentuk, dan desain rumahnya. Arsitektur tradisional adalah salah satu aset nasional yang sangat besar artinya dan perlu dilestarikan. Karena arsitektur tradisional mempunyai nilai budaya yang tinggi sehingga dapat memberi wawasan arsitektur tradisional dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Pada saat ini ada yang sudah diteliti dan dikomunikasikan, tetapi masih ada yang belum, utamanya arsitektur dari berbagai subetnik yang justru mempunyai karakteristik serta keunikan tertentu yang dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan pariwisata. Begitupun kondisinya, ada yang masih dipelihara dan dihuni, ada yang berfungsi sebagai objek wisata, bahkan ada yang tidak dipelihara lagi dan terancam punah. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih.